Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety, di hari yang cerah, mari kita memberikan energi positif untuk segenap keluarga kita, baik yang ada di tempat kita ataupun juga yang saat ini sedang berjauhan. Semoga kita semuanya di seluruh penjuru tanah air sehat, aman, selamat, dan produktif. Obsesi kali ini saya fokuskan bagaimana sih kalau kita lihat dari salah satu preview statistik kecelakaan tambang di tanah air dari kinerja tahun 2020 dari salah satu webinar yang pernah saya ikutin. Maka bagaimana kita harus memberikan edukasi untuk pengenalan bahaya yang lebih di tempat kerja kita. Ini penting karena cukup banyak kasus kecelakaan dari tersengat arus listrik, kemudian tercebur ke dalam air di laut. Ada juga kaitannya dengan banyaknya kasus longsoran, ada yang tersambar petir. Tentunya ini menjadi bahasan penting untuk kita mendetailkan bagaimana memberikan edukasi mengenai sumber bahaya yang ada di tempat kerja kita. Apa saja yang harus kita lakukan? Sebelum ke sana, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Sobat Safety untuk mendetailkan bagaimana kita mengontrol edukasi mengenai pengendalian risiko di tempat kerja kita. Dari sudut pandang yang pertama adalah kita harus melakukan risk assessment. Aktivitas apa saja yang ada di tempat kita. Dari sana kita melihat ada beberapa critical activity. Kita perlu lihat lebih dalam lagi bagaimana mekanisme kontrol yang ada di tempat kita. Dari sisi training, dari sisi modul pelatihan, dari praktek di lapangan, dari pengawasan, dan banyak komponen yang lain yang berpengaruh. Oke, kita lihat sama-sama Yang pertama dari aspek materi pelatihan. Materi pelatihan ini tentunya harus selalu diupdate dari waktu ke waktu, entah itu kaitannya dengan adanya kebijakan, adanya insiden, adanya perubahan aktivitas yang ada di lapangan. Ini penting dan perlu kebersamaan kita semuanya untuk mengontrol risiko di lapangan. Kemudian yang kedua, dalam memberikan pelatihan, idealnya ada teori, ada juga praktek. Teori harus menjelaskan bagaimana tata cara melakukannya, sumber bahayanya apa, termasuk apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Lengkapi dengan gambar praktis di lapangan dengan cara foto, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga ini bisa menjadi salah satu pengantar dalam teman-teman memberikan pelatihan di dalam kelas, supaya nantinya dalam praktek di lapangan ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Tentunya kita harus kontrol dengan pembuatan SOP, melakukan observasi ataupun juga inspeksi di lokasi kerja, supaya training yang sudah dijalankan, SOP yang ada ini dipatuhi dengan baik. Tapi kalau ada ketidaksesuaian, maka perbaikin segera supaya tidak muncul bahaya baru yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua, kita harus lebih sering mengobservasi kawan-kawan di lapangan. Bagaimana pemahaman SOP-nya, bagaimana cara kerjanya. Nah, kalau ada nggak sesuai bagaimana? Stop dulu kerjaannya, berikan pemahaman yang clear, bagaimana metode teknik operasinya, kemudian faktor keamanannya, dan juga bagaimana mengidentifikasi apabila ada kesulitan-kesulitan. Ini penting dan juga perlu peran dari pengawas, manajemen, dan juga bagaimana praktisi K3 ini juga bisa jeli dalam hal melakukan identifikasi dan juga memfasilitasi bagaimana sih untuk risk assessment, pelatihan, bisa bersama-sama kita kelola menjadi satu momen yang baik, melibatkan para praktisinya sehingga bisa meminimalkan terjadinya kecelakaan. Berikutnya juga kita dalam proses kesiapan kerja di lapangan harus benar-benar detail. Salah satunya adalah mengkonsep kalau kita mau aktivitas baru atau modifikasi dari SOP yang sudah ada, maka wajib hukumnya, ingat-ingat
buat JSA terlebih dahulu. Ya, karena apa? Perubahan cara kerja, ya, modifikasi alat, ya, termasuk lingkungan yang berubah, ini memerlukan kejelian kita. Nah, kalau membuat JSA, jangan hanya di karang-karang. Lebih detailnya, kalau saya belajar ya, dari sisi pelatihan POP yang merasa jalanin, cek dulu di lokasi, ajak diskusi dengan tim kita di lapangan, yang punya kompetensi, yang punya pengalaman. Tentukan nanti urut-urutannya apa, sumber bahannya apa, pengendaliannya apa. Nah, bagaimana kalau kita mengalami kendala, misalkan ada kesulitan, sementara kita belum punya kompetensi untuk merumuskan teknis pekerjaannya. Yang kita lakukan adalah, satu, libatkan orang yang punya pengalaman atau expertnya. Misalkan pekerjaan maintenance, undanglah bagian trainer mekanik, ya, supaya bisa memberikan edukasi positif, ya, memberikan guidance dari technical. Nah, kalau agak rumit kaitannya dengan instalasi alat dan segala macam, gimana ya caranya? Satu, bukalah shop manualnya, ya, dari alat. Yang kedua, kalau kaitannya dengan instalasi juga bukalah gitu kan. Termasuk yang ketiga, kaitannya dengan strategi. Kadang dalam pekerjaan di lapangan, entah itu di tambang, di manufaktur, ada hal-hal yang ada kaitannya dengan peraturan. Bukalah peraturannya. Nah, apa yang harus dipenuhi? Kaitannya ambil contoh dengan lingkungan. Supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan, maka siapkan oil pan-nya, siapkan oil trap-nya, ya, siapkan terpalnya misalkan. Ini penting karena apa? Kalau bicaranya pengawasan, maka pengawas juga harus tahu aturan. Selain SOP, aturan legalnya seperti apa, aturan lingkungannya seperti apa. Karena apa? Di dalam Kepmen 1827 termasuk di penjelasan teknis, ya, kaitannya dengan petunjuknya, yaitu di Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Ini penting sekali bahwasannya seorang pengawas wajib diedukasi, ya, diberikan kompetensi. Istilahnya adalah pengawas operasional atau juga pengawas teknis, dan juga wajib seorang pengawas ini melakukan observasi sebagai tugas kepengawasannya, mengetahui aturan-aturan yang ada. Kalau bicaranya di pelatihan dan uji kompetensi POP itu cukup banyak, ya, ada kaitannya dengan aspek legal, aspek lingkungan, ya, kemudian SMKP, itu semuanya dari ke-8 item harus kita kuasai dengan baik. Supaya apa? Dalam menjalankan tugas kerja, menjalankan tugas kepengawasan, kita tidak apa, ya, kalau terjadi kelalaian maka akan repot untuk kita semuanya. Maka dari itu, jurus taktisnya adalah bekali tim kita dengan identifikasi, ya, bekali pengawas dengan kompetensi, ya, entah itu kompetensi soft skill, hard skill untuk menunjang tugasnya, termasuk kompetensi safety, baik dari aspek matrik identifikasi pelatihan, termasuk aspek legalitas yang harus kita berikan apabila menjalankan tugas-tugas tertentu untuk memonitor dan supaya bisa menghindarkan dari kealpaan. Karena apa? Tanggung jawabnya pengawas ini luar biasa besar. Demikian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.